Pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Tika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pagi hari ini. RT Rina, RT 20 kebakaran di Jalan Hasanuddin. Rumah makan di tengah pusat pertokoan di Bandar Lampung terbakar. Belasan orang jaringan penyelundup benih lobster senilai puluhan miliar rupiah di Lampung Tengah ditangkap. Seorang pencopet di tengah kerumunan massa saat kunjungan kerja Presiden di Bandar Lampung disidang. RT Rina, RT 20 kebakaran di Jalan Hasanuddin. Kebakaran melanda sebuah rumah makan di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Pasar Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Rabu malam. Api yang muncul dari kamar karyawan di lantai 2 cepat menjalar ke ruangan lainnya karena banyak bahan-bahan yang mudah terbakar. Kebakaran rumah makan ini menyebabkan warga panik karena berada di kawasan pusat pertokoan dan khawatir api menjalar ke bangunan lain. Kebakaran terjadi saat rumah makan sudah tutup. Korsleting listrik diduga jadi penyebabnya. Kejadiannya itu karena konslet. Konslet ya katanya. Itu apa sih? Rumah makan atau apa? Rumah makan kayak tempat sekba gitu loh. Oh. Itu apinya di atas. Di dalam rumah tuh. Oh, dalam rumah. Besar tadi. Besar. Itu orangnya ada di dalam. Nggak tahu kalau orangnya kayaknya ada cuma udah pada keluar gitu. Kebakaran tuh berasal dari atap kamar karyawan di lantai 2. Jadi memang yang terbakar habis ini adalah di lantai 2 ya. Nah, di mana itu ada kamar karyawan dan tempat ibadah beserta gudang. Pokok-pokok yang terbakar apa aja, Bang? Untuk pokok yang terbakar sendiri adalah barang-barang pakaian ya, ada tempat tidur dan ada gudang, di mana gudang berdasarkan keterangan dari penghuni itu ada kursi-kursi bekas yang rusak dan lain sebagainya ya. Petugas menurunkan 3 mobil damkar ke lokasi. Kebakaran tidak menjalar ke bangunan lain dan tidak menimbulkan korban jiwa. Namun kerugian korban ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Sebuah tiang listrik di Jalan Muhammad Husni Tamrin, Kelurahan Gotong Royong, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, roboh dan menimpa pagar rumah. Saat kejadian cuaca tidak sedang hujan atau ada angin kencang dan penyebabnya diduga akibat struktur tanah tempat tiang listrik berdiri tidak mampu menahan beban. Petugas PLN yang mendapat laporan kemudian langsung menyingkirkan tiang listrik dan memperbaiki listrik yang sempat padam akibat jaringan kabel rusak. Menurut warga, robohnya tiang listrik sempat nyaris mencelakakan pengendara motor akibat tubuhnya tersangkut kabel internet Wi-Fi yang menjuntai akibat tertimpa tiang roboh. Pak, kejadian tadi jam berapa? Kejadian sekitar jam 9 lah, 9 atau 9 kurang 5. Awal kejadian itu kabel nyebrang, kabel tegangan tinggi yang nyebrang, goyang. Nggak lama rubuh, nggak lama terjadi ledakan. Oh, sempat ada ledakan ya? Ya, sempat ada ledakan. Nah, terus ya berapa menit lah, berapa setengah jam petugas PLN mulai datang. Alhamdulillah nggak ada korban sih. Kebetulan memang ada satu yang lewat. Dia hanya tersangkut kabel-kabel Wi-Fi lah. Alhamdulillah dia selamat lah, langsung
jalan. Ada lagi ibu-ibu satu, shock aja dia. Alhamdulillah nggak apa-apa. Robohnya tiang listrik tidak menimbulkan korban jiwa. Tiang yang rusak kemudian diganti dengan yang baru oleh petugas PLN. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Keluar ya. Masuk ke liang. Iya, pas di liang tadi. Penyidikan kasus pengeroyokan yang menewaskan seorang anggota Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM di Metro bernama Iman Ardiansyah terus bergulir. Kamis pagi, tim forensik membongkar makam korban untuk mengotopsi jenazah guna mencari penyebab pasti luka yang menewaskan korban. Otopsi ulang tersebut juga atas permintaan keluarga korban. Terpukul ya, dan tidak menduga kalau ananda kami di akhir hidupnya seperti ini ya. Kemudian kita sebagai manusia biasa menerima ketentuan dari Allah seperti ini, namun kita keluarga besar tetap mohon kepada penegak hukum untuk dapat menuntaskan ya dan mencari pelaku yang telah melukai dan membuat ananda kami ini meninggal dunia. Pada hari ini kita menyaksikan bersama-sama proses otopsi ya untuk melengkapi proses penyidikan, karena tanpa adanya otopsi ini sangat sulit untuk dilanjutkan proses penyidikannya. Sementara itu, polisi menyatakan telah menangkap 2 tersangka pada kasus yang menewaskan Imam Ardiansyah yang bernama Agung dan Rio. Pada penyidikannya, kasus tersebut dipisah jadi 2 perkara. Agung sebagai tersangka penganiayaan adik korban karena jadi pemicu pengeroyokan, dan tersangka Rio merupakan salah satu pelaku yang mengeroyok korban hingga tewas. Penyebab dari kejadian tersebut adanya penganiayaan terhadap adiknya korban, Imam Ardiansyah ya, adiknya korban atas nama Imam Ardiansyah mempunyai adik atas nama Cici yang dianiaya oleh saudara Rio dan saudara Agung. Saudara Agung juga sudah kita amankan ya dalam perkara penganiayaan. Berarti dalam peristiwa ini ada 2 laporan ya? Betul, ada 2 laporan polisi ya, ada 2 LP. Untuk sementara ini pada saat penangkapan itu dia menyerahkan diri atau memang seperti apa, Bang? Ya, dari untuk penangkapan tersebut ada serahan dari keluarga pihak tersangka atau menyerahkan ke Polres Lampung Utara ya, menyerahkan ke TK Polres Lampung Utara. Pengeroyokan yang menewaskan Imam Ardiansyah terjadi pada Senin malam di jalan depan lapangan kampus 15A, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur. Korban yang membela adik perempuan karena dianiaya pacarnya malah dikeroyok 4 pria teman pacar adiknya dengan senjata tajam. Hasil visum di rumah sakit, korban tewas akibat menderita 4 luka tikaman senjata tajam di tubuhnya. Asep Saifullah melaporkan dari Metro. Sebanyak 14 orang ditangkap dalam penggerbekan gudang penyegaran dan pengemasan benih lobster atau bayi lobster ilegal di Kecamatan Seputi Agung, Lampung Tengah oleh Direktorat Polisi Perairan dan Udara atau Pol Airut Polda Lampung. 3 tersangka merupakan warga Bengkulu, 5 warga Pringsewu dan 6 lainnya warga Lampung Tengah. Pada penggerbekan tersebut, polisi menyita 149.000 ekor bayi lobster senilai sekitar 37 miliar rupiah. Beberapa kolam plastik lengkap dengan mesin filter air, tabung oksigen, dan beberapa mesin pendingin atau freezer. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap para tersangka merupakan jaringan penyelundup benih lobster dari Jawa ke luar negeri. Benih lobster tersebut dikirim dari Jawa yang kemudian singgah di Lampung Tengah untuk menjalani penyegaran supaya tidak mati dan kemudian dikemas sebelum melanjutkan perjalanan dikirim ke Vietnam melalui Provinsi Jambi. Bukti yang kita dapatkan kemudian kita tetapkan menjadi tersangka ada 14 orang. Asal barang ini menurut hasil pemeriksaan sementara
ini mereka dapatkan dari sumber dari Pulau Jawa yang dikirim ke Pulau Sumatera, seperti yang sudah saya jelaskan. Cuma untuk dapatnya dari mana ini masih kita dalami, karena mereka tugasnya hanya dapat informasi bahwa akan ada pengiriman barang, terima, kemudian disegarkan 1-2 hari, kemudian di packing kembali. Nanti pada saat pengiriman ini juga sudah ada yang mengambil. Kalau kita melihat harga pasaran di Vietnam itu jenis lobster mutiara itu berkisar 200.000 per ekor. Kemudian lobster pasir itu sekitar 250.000. Kasus penyelundupan benih lobster ke luar negeri dari Jawa yang melalui Lampung Merak pada awal pekan lalu, Lana Lampung menggerebek gudang penyegelan dan pengemasan benih lobster di sebuah ruko di Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Sebanyak 190.000 ekor benih lobster senilai 29 miliar disita. Menggunakan pot. Dalam penyelidikannya terungkap, negara tujuan penjualan benih lobster sama, yakni ke Vietnam. Maraknya penyelundupan karena harga benih lobster di Vietnam mencapai Rp250.000 per ekor, sedangkan di tanah air harganya hanya kisaran Rp20.000 per ekor. Namun pemerintah melarang ekspor benih atau bayi lobster ke luar negeri untuk budidaya karena mengancam kesejahteraan nelayan benih lobster Indonesia. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah.